tahun berapa ini? 1974. Mana yang lebih tua? 16 atau 19? Ya tentu 16. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau perempuan, bapak, ibunya, anak atau ladangnya, tidak ada istri di sini, mereka hapuskan, akan menerima kembali 100 kali lipat. Berarti 100 kali lipat bapak, ibunya. Itu memperoleh apa, Bang? Memperoleh apa, Bang? Memperoleh hidup yang kekal. Abang ragukan itu? Memperoleh hidup yang kekal? Iya. 100 kali digantikan. Ada bapakmu satu, sekarang digantikan di surga nanti 100 bapak. Ada ibumu 100 kali ibumu. Ada ladang digantikan nanti 100 kali ladang. Tapi dihapuskan di sini kata bini. Kata bini dihapuskan. Istri. Bagaimana buktinya? Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Ada nggak kata wife? Ya, ini dia. Ya, ini ya KJV. And everyone that host, sister, or mother, or wife. Gila ya, 100 istri. Enak juga itu ya. Tadi kan ditambahkan, sekarang yang dikurangi, yang dihilangkan. Bang, mereka ada pertanyaan mengenai poligami sampai kita harus menjabarkan ayat itu. Enggak, tadi kan nggak usah poligami, nggak usah kemana-mana, Bu. Oh, kenapa? Okay. Kenapa Anda takut? Enggak. Ya, yang saya cuma yang penting nggak nikahin bocil aja. Enggak yang mana? Nah, nikahin bocil. Di dalam Bible. Maria Magdalena, sebutin Bang, Maria Magdalena yang 3 tahun. 3 tahun. Coba. Belum tumbuh bulu. Tahu masih? 3 tahun. Siapa yang ngawinin tuh? Makanya Anda itu jangan ikut-ikutan orang yang suka menghujat. Kalau nggak benar ya nggak benar. Anda tahu Siti Aisyah itu ikut berperang? Anda tahu? Umur berapa kira-kira wajib berperang? Cuma itu yang buat ayat, tulisan itu kemarin, itu orangnya itu udah sepuh. Jadi nulis asal. Ya, hadisnya lemah. Hadis lemah, bukan ada doif tuh, hadisnya ada doif. Ada yang ini. Jadi jangan asal. Semua kejawab, nggak ada urusan. Tahu bedanya bidadari dengan istri? Bidadari itu ruh di surga, ya. Berarti kalau bidadari ruh itu tidak ada namanya hubungan seks karena ruh, pelayanan rohani. Kalau istri kayak mana? Ada pelayanan seks. Itu kan ada ustadz yang bilang. Itu kan saya tanya dulu apa bedanya bidadari dengan istri. Kau jawab dulu. Nanti Ibu Mila nanti kalau Ibu Mila ke surga itu jadi apa? Enggak, tunggu dulu. Jadi pelayan laki-laki ya? Jangan, sama saya dulu. Saya tanya, apa bedanya ruh dengan... Di Kristen itu pesundal. Di surganya itu. Belum. Itu perumpamaan, Bu. Ada 2 anak. Kok perumpamaan? Ya baca. Dijanjikan 100 istri itu perumpamaan atau upah? Enggak ada. Saya baca perikopnya, kita baca. Bentar. Ibu, kita baca. Ibu Mila dulu. Jadi apa? Sama Mila? Saya dulu tadi kau bilang tadi itu adalah perumpamaan. Ini Ibu Mila. Upah. Dengar. Upah mengikut Yesus. Apa itu? Ayat 19 yaitu apa itu? Dan setiap orang apa itu? Ada istri, bro. Ya, ada istri. Ini dia, bro. Lihat, baca. Istri. Father, mother, or wife. Gila, 100 istri, bre. Bang Jeman. Iya. Boleh kita ini dulu dong, apa namanya tuh, iklan dulu dong, minta di follow. Coba siap, Bang Jeman lah yang bagus suaranya. Kok saya? Iya dong. Oh ya, izin akhi semua yang dibawa saudara-saudara saya, jangan lupa di follow para gurunda, bunda kita di atas ini, ya, Pak Ota Waras, Bunda Mila, ya, Ustadz Tata, Pak Datuk. Ya, izin di follow agar informasi room kita live ini juga tidak ketinggalan gitu, saudaraku. Mana tadi John tadi? Kok kabur? Kabur dia, udah nggak bisa jawab. Teman-teman, terutama akun Bunda ini di follow ya, Bunda ini follow juga.
kan anak cucu keturunan sampai detik ini. Itu Saya mau tanya dulu bang. gimana? Kok di Islam itu kita harus, maaf ya, kok di Islam itu di ajaran Islam itu kita bisa nikahi perempuan Hmm. 7, 8 itu bisa kah? Itu dulu bang. Itu sebelum datangnya Islam. Itu sebelum datangnya Islam, dulu itu belum ada yang namanya, dulu yang nikah itu nggak ada dibatasi bang. Dulu kan terjadi perbudakan. Dulu kan masanya masa perbudakan tuh. Oke. Jadi orang bebas gitu, bebas nikah apa segala macam tanpa ada syariat. Jadi dulu nih orang nikah, orang-orang dulu itu tidak ada syariat. Yang penting kalau bilang kau nikah sama saya bayar kau, saya tebus kau. Sudah nikah namanya itu. Oke. Itu namanya perbudakan. Contoh, ini orang punya budak, saya suka ini budakmu, saya mau jadikan istri, saya tebus itu pakai uang. Berapa aku tebus? Contoh 10 juta. Saya beli budakmu 10 juta. Nah, ketika budak itu 10 juta, sudah dijadikan istri tuh, sudah istri namanya. Itu perbudakan. Makanya dulu orang-orang dulu itu istrinya sampai 20, 30, 100, 200 dulu. Sampai segitu Iya. banyak. Nah, akhirnya datanglah Islam. Gitu kan? Datang Islam, tujuannya apa? Tujuannya untuk membatasi. Membatasi Itu kan? itu. Ya. Membatasi. So, kayaknya masih ada sih, ada yang nikah cerai, nikah lagi perempuan lain. Ya, nah itu belum ada itu Itu ajaran belum ada sangkut pautannya dengan cerai itu bang. Ini masih masalah nikah dulu, gitu kan? Nah kita dulu bahas masalah nikahnya. Oke. Nah dibatasi maksimal 4. Itu masih ada sambungannya lagi bang. Selama kamu mampu, gitu kan? Syaratnya harus mampu, terus adil yang lebih utama. Gitu kan? Nah, itu yang paling penting. Bukan hanya adil, tetapi mampu dari segi finansial. Ya kan? Tetapi kan problemnya kan bukan masalah itu, Bang. Gitu kan? Dan salah satu kenapa Islam itu membolehkan dengan adanya poligami, karena poligami itu suatu bagian dari solusi. Gitu, contoh bang, contoh nih, ada istri dalam kondisi tidak mampu menghasilkan keturunan, iya toh? Ada kan? Akhirnya istrinya ikhlas, bang atau mas, nggak apa-apa, kamu nikah lagi, karena saya ditakdirkan untuk tidak bisa memiliki anak. Kalau kamu mau nikah nggak apa-apa. Yang penting syaratnya apa? Kamu harus adil. Gitu. Dibolehkan sama istrinya. Nah, itu solusi. Gitu. Jadi poligami itu di dalam Islam itu adalah solusi. Jadi sampai detik ini, sampai sekarang, kalau Islam begini, saya nikah sama perempuan. Saya nikah sama satu perempuan, terus saya ceraikan, nikah lagi perempuan lain, itu bisa kah? Tergantung bang, menurut pemahaman apa dulu? Gimana? Menurut pemahaman di mana, di Kristen atau di Islam? Di Islam. Nah, kalau menurut pemahaman di Islam, perceraian itu dibenci oleh Allah, tetapi perceraian pun itu bisa menjadi solusi juga. Contoh,
di dalam satu rumah tangga sudah tidak ada yang namanya kecocokan, ya kan? Ya, ya. Ya kan? Di sisi lain contoh suaminya ini pemain judi, judai, ya kan? KDRT, Iya, iya, iya. Oke. ya kan? Nah, apa solusi bagi istri? Solusi bagi istri ini punya hak untuk pisah sama suaminya. Gitu. Punya hak dia untuk pisah, Kalau tidak bisa. ya kan? Ya, Daripada bonyok mukanya kan? tapi begini Bang, itu tidak, itu kalau menurut ajaran Islam itu tidak dosa kah kalau nikah, kalau cerai di nikah lagi perempuan lain, itu nggak dosa kan? Nggak dosa bang, selama mengikuti aturan syariat. Gitu. Selama mengikuti aturan syariat. Tapi kalau Makanya di dalam Islam itu ada namanya talak 3. oke. Ketika suami mengatakan, saya talak 3 kau, sudah selesai. Otomatis sah. Cerai itu tidak bisa berhubungan badan. Kalau sudah talak 3. Berarti bagus dong kalau kita masuk Islam, agama Islam. Kita Ya bagus lah bang, makanya masuk aja bang. enggak Iya, juga sih, tapi itu kan, itu menurut saya itu tertarik sih. itu adilnya bang kalau di dalam Islam. Tapi kalau di Kristen, kamu cerai nggak boleh. Nggak boleh, memang Nggak boleh. Iya, itu dosa loh. Kan makanya banyak suami bang, makanya banyak laki-laki di Kristen, ya kan, bosan sama istrinya, tetapi memilih perempuan lain untuk dijadikan, ya ada pacar barunya apa segala macam. Ada banyak. adalah Iya. Ya kan? Contoh suami istri sudah tidak cocok. KDRT, istrinya di mukanya sudah lebam-lebam. Ya kan? Nah, letak keadilan seorang istri di mana? Di sisi lain dia tidak bisa cerai. Ya mau nggak mau. Pisah saja seperti itu. bagus juga itu. Iya kan? Iya, Dan di dalam Kristen itu tidak bisa menikah 2 kali, Bang. tidak bisa kalau Tidak bisa. Pokoknya sesuatu yang sudah dipersatukan akan dipisahkan sampai maut. iya tidak Tak bisa. Tetapi kenyataannya banyak menikah 2 kali, 3 kali, 4 kali. Ya toh? itulah Ah, iya. Nah, artinya apa? Tuhan itu, Bang, pasti memberikan solusi atau mempermudah, atau Tuhan itu tahu kondisi umatnya seperti apa. Nah, kalau ada Tuhan yang tidak bisa mengetahui kondisi umatnya, berarti bukan Tuhan, Bang. Oke. Iya kan? Pertama, yang namanya manusia pasti ada yang namanya rasa bosan, jenuh, betul enggak? Ya tuh. Kadang sudah punya pasangan, sudah punya istri, tapi kadang masih ada rasa hasrat untuk melirik, ya kan? Mungkin ya kalau iseng-iseng sedikit masuk di room uting-uting mungkin, ya kan? Itu. Atau kadang pergi di karaoke, sewa LC apa, ada seperti itu. Iya kan? Tetapi kalau di dalam Islam, Bang, itu sudah tahu. Wih, kalau saya begini bahaya, dosa, ya kan? Itu ada indikatornya, Bang, kalau kita. Nah, ya kan? Pertanyaannya gini, Bang. Nabi Muhammad itu istrinya berapa? Apakah maksimal 4? Apakah 4? Tidak, lebih dari 4 istrinya Nabi Muhammad. Tetapi ingat, Nabi Muhammad itu kenapa? siapa? Kenapa? Nabi Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad Itu yang ala Islam itu kan? bukan, Bang.
Nabi Muhammad itu utusan Tuhan, utusan Allah, Oh, Rasul. Rasul. Iya, Oke. Kalau dibilang agama Katolik itu yang namanya Yesus. Kalau punya kan Yesus toh. iya. Di Katolik kan Yesus kan Tuhan. Iya. Itu kan Iya kan? Allah. Dia yang utus Bukan cuma Yesus, Bang, tapi bundanya pun juga dituhankan. Iyalah, tapi Bunda Yesus kan dia salah satu orang yang dipercayakan Iya, Allah. tetapi Allah. tetapi di sisi lain Protestan tidak ada kepentingan Maria di situ. Yang penting Yesus Nah, Tuhan. itu. Kalau di Protestan, Ya, di Protestan itu tidak ini Itu. mereka sama Oh. sekali tidak menghargai itu apa. iya makanya. Gitu kan? Tetapi di sini dilihat bukan masalah tentang Siapa yang komen? masalah siapa Tuhan, Bang. Enggak lah, saya nggak mau. Iya kan? Kalau kita mau melihat ajaran dari Tuhan itu, jangan melihat dari Tuhannya dulu, Iya, ya. ya kan? Tetapi yang kita lihat adalah ajarannya dulu yang kita lihat, atau syariat-syariatnya. Karena Tuhan pasti memberikan aturan. Iya toh? Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Mhm. tidak mungkin hidup begitu saja. Iya. Pasti kita terikat juga dengan aturan. Iya kan? Kita saja manusia dengan manusia, Bang, terikat aturan. Kita kan di Indonesia terikat dengan aturan, Bang. Oke. Contoh, yang mencuri ditangkap, yang melakukan kriminal ditangkap. Itu kan terikat aturan tuh. Iya. Iya, manusia saja terikat dengan aturan dengan pemerintah, apalagi dengan Tuhan. Itu sudah pasti, Bang. Nah, kalau ada diklaim bahwa ini adalah Tuhan, lantas di dalam ini aturan kita tidak punya, bagaimana ceritanya? Bebas-bebas saja, iya kan? Ya, betul. Iya. Ajaran dulu yang kita cek, gimana? Masuk akal tidak dengan kondisi kita saat ini? Gitu. Gimana, Bang? Gimana, Bang? Saya mau tanya lagi yang apa itu? Gimana, Bang? Biasanya orang Islam kalau pergi umroh kah di umroh kah? Ya, haji. Di situ kan ada kota Kubus Mana nih? di Mekah. Di situ kan ada batu hitam tuh, Bang. Nah, itu saya mau tanya itu. Batu hitam kan yang dicium-cium sama umat Islam kan? Ya, batu hitam yang kuadrat itu yang model segi 4 itu. Sebenarnya apa ya yang batu itu? Ka'bah itu, Bang. Ada bola mata kayak bola mata itu yang Ya, jadi apa? Ka'bah itu adalah penunjuk arah kiblat. Kok sampai orang itu sampai nangis sampai itu Iya, betul. sebenarnya Jadi batu Ka'bah itu penunjuk arah kiblat. Semua kiblat umat muslim itu ke sana. Itu kan? Seluruh dunia umat muslim itu berkiblat di Makkah. Nah, batu hitam itu namanya Hajar Aswad. Dimana ketika orang mencium batu Hajar Aswad itu, dosa kita terampuni. Oke. Ya kan? Bukan batunya yang mengampuni dosa, tetapi ritualnya. Ya, contoh, apakah hanya mencium batu saja bisa menghapus dosa? Tidak. Nah, Tidak. Tetapi itu, tetapi itu suatu bagian dari aktivitas atau ritual. Itu kan contoh. Apakah dengan
dengan hanya mencium hajar aswad bisa menghapus dosa? Tidak juga. Contoh nih, saya melakukan puasa, ya kan, puasa Syawal. Nah, puasa Syawal itu bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, tanpa saya harus mencium batu. Oke. Itu ada juga amalan-amalan yang ketika kita lakukan itu sama seperti amalan, setara dengan pahalanya ketika kita naik haji. Oke. Kesana kan pasti butuh duit tuh. Iya, Iya kayaknya toh? sih banyak nabung Nah, sebelum ke sana itu iya, kemarin. Nabung. kesana kan pasti butuh duit. Nah, bagaimana caranya orang tidak punya duit, tetapi ingin merasakan pahala seperti pahala orang yang naik haji? Nah, ada amalannya, Bang. Ada ibadah yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala setara seperti orang naik haji. Gitu. Tetapi ingat, ketika orang melakukan aktivitas ibadah di tanah suci, tanah haram, atau Mekah, itu berbeda juga pahalanya, Bang. Jadi ketika kita sholat di Indonesia dengan ketika kita sholat di Mekah ataupun di Madinah, itu pahalanya beda, Bang. Gitu. Jadi bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi itu bagian dari ritual. Batu itu hanya media saja. Kalau batu itu adalah bisa suatu kewajiban, berarti seluruh umat Islam harus berangkat ke sana. Tetapi itu hanyalah sunnah. Orang-orang yang ada di Mekah tidak semua harus mencium batu tersebut. Tetapi orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk mencium batu hajar aswad itu suatu kemuliaan bagi dia. Itu loh, suatu kemuliaan. Kalau kita ke batu itu, yang perempuan di tempat lain, laki-laki di tempat lain apa gabung aja orang-orang yang ke batu itu. Gimana, Bang? Gimana? Kalau kita ke tanah suci itu kan, kita mau kunjungi batu itu semua manusia di mix aja atau dipisah-pisahkan, dipisah perempuan, dipisah laki-laki atau gimana? Nah, di dalam Islam itu, Bang, fleksibel. Makanya kalau kita melihat pengajaran-pengajaran yang ada di dalam Islam, itu menyesuaikan dengan lokasi atau daerah tertentu. Gitu. Iya kan? Makanya ada yang dikatakan namanya mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Gitu. Mazhab itu kayak semacam syariat yang kita lakukan, walaupun berbeda, tetapi maknanya satu, sama. Gitu. Contoh, kalau kita melihat orang melakukan sholat di Maroko. Di Maroko itu mereka menggunakan mazhab Maliki. Ketika dia melakukan sholat, itu dia tidak lipat tangan, Bang. Tidak lepas tangan. Ya, tapi kalau mazhab Hanafi, Syafi'i, lipat tangan. Allahu Akbar. Gitu. Allahu Akbar. Ya. Akbar itu apa ya? Akbar. Allah itu apa? Kalau Akbar itu apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Okay. Cuma tata cara ibadahnya saja yang beda. Okay. Itu kan, tetapi tidak mengubah makna dari ibadah tersebut. Oke. Nah, di Arab Saudi, apakah wanita dengan pria bisa bercampur? Bisa.
bersentuhan apakah bisa membatalkan wudhu? Tidak. Kenapa? Karena mazhab yang dipakai di sana bukan mazhab Syafi'i. Tapi saya pernah lihat kalau sentuh sama perempuan itu tidak boleh di tempat itu. Itu kalau di Indonesia, Bang. Oh, bukan. Oh, di Indonesia nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti Karena di Indonesia menggunakan mazhab boleh. Syafi'i. Tidak boleh bersentuhan. Tapi kalau di sana menggunakan mazhab Maliki di Arab di sana. Oh, berarti di Indonesia itu. Ya, kalau di sana dibolehkan. Kenapa? Karena menyesuaikan kondisi setempat. Ya, Maliki atau Hambali kan. Ya, Oke. Itu saya bingung juga itu, tapi tertarik. Maliki Maroko. Terus Bang udah ke sana atau tidak? Sudah sampai di itu tanah suci atau belum? Kalau mimpi pernah. Enggak lah. Ya kan minimal mimpi dulu, Bang toh. Ke sana gitu. Iya. Minimal mimpi. Iya. Pasti suatu saat pasti ke sana sih. Iya. Menyesuaikan daerah setempat, Bang, di sana. Di sana kan banyak tuh orang, ya kan. Terus WC jauh. Kalau kita mau kencing, jauh kali. Itu juga sih. Iya. Di sana. Jadi kalau terus tempat wudhunya juga jauh, tempat wudhunya juga jauh di sana, Bang. Oke. Gitu. Jadi kalau mazhab Syafi'i dipakai di sana, aduh. Sudah bersentuhan, masa ambil wudhu lagi, jauh kali lagi tuh jalan kaki kan. Itu. Jadi menyesuaikan tempat. Gitu. Kalau di Indonesia itu istilahnya macam kayak ijtima ulama, kayak gitu. Oke. Berarti di tanah suci itu yang tempat tadi siapa namanya? Rasul kan? Siapa namanya? Itu sana lagi. Iya. Itu tempatnya di situ kan? Di tanah suci itu. Di Mekah. Di Mekah tempatnya itu, Bang. Baguslah. Gimana? Bagus loh. Iya, bagus. Terus yang nanti orang bagi-bagi daging itu supaya apa? Itu kurban, Bang. Apanya? Kurban. Iya. Contoh nih, kenapa kurban itu harus dibagi-bagi kepada tetangga apa? Karena tidak semua orang bisa menikmati yang namanya daging, Bang. Gitu kan? Itu tidak semua manusia bisa menikmati daging. Makanya orang-orang yang ada di kalangan bawah, ya kan, yang tidak mampu bisa menikmati hal itu. Gitu. Layaknya sama seperti gini, sama seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad, Bang, melalui hadis. Jika engkau makan, jangan sampai suara piringmu kedengaran tetangga sebelah. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai tetanggamu lagi susah, kamu lagi enak. Kamu lagi gitu. Ya. Bagilah makananmu ke sebelah, ke tetangga. Itu. Oh, oke. Berarti oke, paham. Itu.
Jadi kami itu bang, umat muslim tidak pernah menyuarakan ajaran kasih, tidak perlu. Kenapa? Karena kami melalui tindakan, bukan perkataan, tapi langsung perbuatan. Langsung praktek Langsung. Gitu. Kami ajaran kasih. Islam itu damai, kasih apa segala macam, ya kan? Iya. Kita tidak perlu menyuarakan itu karena kami langsung mengaplikasikannya. Gitu. Langsung kita aplikasikan. Gitu loh. Satu batang bang ya, baru di sini juga udah subuhan kan. Gitu. Kita satu batang dulu. Gitu bang. Gak apa-apa bang, nanya lagi. Tapi saya tertarik itu yang apa itu, yang kita mau nikah perempuan satu, terus kalau nggak cocok ya kita bisa ceraikan itu, nikah lagi. Iya. Itu mah bagus. Kalau Iya, solusi. nggak ribet kan kalau begitu. Yang penting semampu kita. Iya. Iya, betul. Saya jadi tertarik itu. Tapi itu tidak berlaku di Kristen, Bang. Nggak boleh, kalau Kristen nggak boleh. Iya. Di Kristen itu nggak berlaku. Itu. Kecuali istri baru kamu nikah lagi sama perempuan lain, tapi istrimu masih hidup, kamu nikah lagi sama perempuan lain, itu dosa gitu. Ya. Makanya Bang Maco, kalau di Kristen itu pokoknya kalau kau sudah menikah, itu istrimu, sudah selesai. Sampai mati kau tidak bisa menikah. Itu istrimu sampai kau mati. Iya. Ya, apapun yang terjadi, mau KDRT kah, mau apakah. Nggak boleh. Iya, kalau perlu sampai itu istri bonyo atau apakah. Makanya terjadi bang, ada suami selingkuh, ada istri selingkuh. Gitu. Itu bang. Anaknya jadi korban, kasihan. Anak ini tidak tahu apa-apa. Adapun juga anak yang kurang ajar sama orang tuanya. Kenapa? Karena di dalam Kristen itu tidak ada ajaran yang namanya tata krama. Gitu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Gitu, ini fakta ini bang. Saya kasih tahu. Gitu, tidak ada aturan secara eksplisit bahwasanya bagaimana seorang anak itu harus patuh terhadap apa sama orang tuanya kan. Itu nggak ada di dalam Bible. Kenapa? Karena di dalam Bible itu semua terfokus berisi tentang masalah cerita Yesus. Sehingga apa? Sehingga ia melupakan dalil-dalil yang tertulis untuk kebutuhan manusia yang hidup di zaman kita. Itu contoh bang. Di dalam Islam itu ada yang namanya syariat tentang masalah pernikahan. Jelas, tertata bang. Kalau di Islam, Assalamualaikum tiba-tiba langsung turun. Agak lain ku tengok ulan bah. Tertata bang. Ya kan? Ada namanya rukun nikah. Ini yang harus dilakukan. Ini syaratnya, ini syaratnya, ini syaratnya. Itu kan? Iya. Kalau di Kristen, yang penting sudah pemberkatan selesai. Ya kan? Terus saya mau Ada ndak tertera di dalam Bible tentang masalah dalil hukum pernikahan? Tidak ada.
Yang ada cuma itu tadi yang saya katakan. Segala sesuatu yang sudah dipertemukan, ya kan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia, kecuali oleh manusia. Cuma itu doang. iya, emang. Nah, ya kan? Wah, Tapi kita sudah merujuk tentang masalah syarat-syarat pernikahan, apa syaratnya kan gitu. kita sudah sumpah di depan Allah. Nah, berarti itu sudah sumpah sama Tuhan. Dipisahkan itu nanti Tuhan yang punya hak untuk misahkan. Betul. Betul itu, Bang. Tetapi di sisi lain, yang namanya kehidupan masalah, apalagi berumah tangga, pasti kan ada terjadi gonjang-ganjing, betul enggak? Ada enggak yang bisa menjamin bahwasanya di dalam kehidupan rumah tangga itu semua baik-baik saja? Tidak ada yang bisa jamin. Ada faktor pertama, masalah ekonomi, terjadi keributan di dalam rumah tangga, ya kan? Terjadi masalah miskomunikasi, kadang-kadang sedikit masalah anak, ya kan? Atau masalah apa, terjadi gonjang-ganjing di dalam rumah tangga, ya kan? Iya, solusinya apa? Gak ada. Contoh nih, seorang yang saya katakan tadi, perempuan ketika tidak bisa hamil, solusi perempuan ini bagaimana? Di sisi lain suami ini menginginkan keturunan, ya toh? Nah, di sisi lain si wanita ini, ya kan, ingin merasakan tentang yang namanya kepuasan untuk menikmati hubungan biologis pada saat melakukan kikuk-kikuk, ya kan, wik-wik. Nah, tetapi di sisi lain laki-lakinya baru masuk langsung cerot, baru masuk baru sudah keluar. Ya kan? Nah, letak kepuasan istri di mana? Waduh, ini suamiku ini payah kali, Bah. Nggak puas, akhirnya apa? Si perempuan ini memilih untuk mencari laki-laki lain yang kuat dan tahan lama. Kepuasan biologis, Bang. Itu kita nggak bisa munafik, Bang. Kebutuhan itu, kebutuhan pokok. Iya kan? Iya. Contoh. Berarti di Al-Quran itu ada tuh itu ajaran untuk itu, ada di Al-Quran. Ada. Untuk menghasilkan anak keturunan. Ada, Bang. Itu. Penjelasan di Al-Quran itu lengkap. Baik itu dari penciptaan apapun itu, tentang masalah ciptaannya, jelaskan tentang masalah kehidupan manusia dari kita lahir sampai kita mati, dari kita bangun dari kita tidur sampai kita tidur, itu ada di dalam Al-Quran. Gitu kan? Iya nggak sih? Iya, iya. Iya. Terus Bang, saya mau tanya dulu. Yang di Islam kan banyak perempuan yang ada yang hijab tuh, itu kain yang tutup kepala itu. Ya, betul. Ada yang hijab sampai kaki, tapi mukanya terbuka, gitu kan? Dan ada lagi yang hijab sampai kaki, terus mukanya ditutup semua juga, hanya dua bola mata yang Ya,
himar. Nggak ada perbedaannya. Di dalam Islam itu kalau masalah cadar ataupun tidak menggunakan cadar bang, itu nggak apa-apa selama aurat tertutup. Aurat perempuan itu yang penting rambut jangan sampai kelihatan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki auratnya perempuan. Gitu. Gitu kan? Gitu. Ya. Tapi yang Kecuali mungkin tangan, ya kan? Ini bagi orang yang paham bang tentang ilmu fikih, gitu kan? Ya, bagi orang yang belajar agama, laki-laki pun juga punya aurat. Aurat laki-laki itu ada juga, gitu. Dari pusar sampai ke mata kaki itu laki-laki auratnya. Tetapi di luar itu, adapun perempuan yang menggunakan jilbab tapi pakaiannya ketat, gunung kembar agak menonjol, nah itu juga, beda lagi ceritanya bang. itu kayaknya juga nggak boleh kan? Nggak boleh. Kalau menurut ajaran Islam. Ah, nggak boleh. Betul, nggak boleh kalau itu. Itu iya. Gunung-gunung itu tidak boleh. Ya, gunung kembar lah kan namanya kan. Gitu. Oke. Gitu. Itu bang. Nggak apa-apa, Bang Maco mau belajar Islam, mau tanya-tanya, nggak apa-apa, tanya-tanya saja. Berarti tidak Gitu, ada. Akhi Yunus, monitor. Akhi Yunus. Nah, lanjut bang, lanjut. Dikit lagi nih. Rokokku habis ini baru subuhan di sini. Gimana bang? Berarti tidak ada perbedaan untuk tutup muka semua sama yang terbuka itu, nggak ada perbedaan. Iya, nggak ada. Yang penting aurat rambut ketutup. Enggak, bukan capek, tapi subuh. Saya kalau mau kugas pas sampai pagi ini bisa. Tapi kan kasihan Bang Moconya kalau saya subuhan kan nggak ada yang temani ngobrol toh. Itu. Nggak apa-apa sih kalau Bang mau tidur jam berapa? Saya kalau tidur Bang, kalau ada teman ngobrol saya, ada rokok, ada kopi, sampai pagi pun kujabanin. Kuat juga nih. Kalau saya Bang, yang namanya dakwah itu Bang, saya kalau yang namanya dakwah itu nggak kenal kata capek Bang. Kalau saya. Kuat. Nggak boleh ada kata mengenal lelah kalau dalam urusan dunia dakwah. Gitu. Mengeluh saja capek Bang. Mengeluh saja ada orang lakukan tidak dapat pahala, apalagi dakwah. Mengeluh sama dakwah sama-sama capek Bang. Tapi mengeluh nggak dapat pahala, dakwah dapat pahala. Itu loh. Terus kalau di ajaran Islam itu atau boleh azan atau tidak boleh, atau Gimana Bang? di ajaran Islam itu Oh. kok bisa, minum bisa gitu. Kalau minum air bisa Bang. Minum alkohol bukanlah Kalau alkohol nggak boleh. nggak boleh. Ya. Kalau rokok itu hukumnya makruh. Apa? Hukum apa? Kalau rokok itu hukumnya makruh. Apa itu makruh? Nah, di dalam Islam itu ada yang namanya halal, ada namanya haram, ada namanya makruh, ada namanya mubah. Oh, berarti dosa itu punya istilah masing-masing gitu. Itu bukan dosa Bang.
Itu beda lagi kelas-kelasnya, beda lagi kategori-kategorinya penempatannya. Oh, dosa yang kecil. Ya, bukan dosa kecil bang, tapi ada aktivitas yang kita lakukan, ada hukumnya kayak makruh, ada hukumnya mubah, ada hukumnya haram. Yang haram itu macam kayak apa? Kayak mencuri, zina, ya kan, alkohol, makan B2, itu haram itu bang. Oke. Terus saya udah ingat untuk bertanya gini. Di Islam kan kalau makan daging babi itu kan haram toh. Haram, tapi ada waktu diperbolehkan. Itu kapan baru diperbolehkan? Diperbolehkan pada saat kita lagi dalam kondisi darurat. Makanya saya mau tanya itu. Berarti boleh juga nggak? Kayaknya nggak terlalu masalah gitu. Boleh, yang penting pada saat itu tidak ada sama sekali makanan. Antara dua pilihannya, makan B2 atau mati. Ya tapi berarti dikatakan boleh, masih bisa kalau... Masih bisa, makanya bang, agama Islam itu fleksibel. Di dalam Islam itu bang tidak terikat satu hukum. Haram-haram. Tidak. B2 itu haram, tetapi diperbolehkan untuk dimakan dalam kondisi darurat. Tetapi ketika dalam kondisi di luar dari darurat, itu jadi haram bang. Itu contoh, kita di dalam hutan, tidak ada apa-apa, ya kan? Yang ada cuma B2 atau ular, ya kan? Makanan yang bertaring kan di dalam Islam kan itu tidak boleh bang, haram hukumnya. Iya. Makanan yang bertaring, ular kan bertaring, ya kan? Pokoknya yang pemakan daging lah, karnivora, pemakan daging kan, harimau. Pokoknya yang memiliki hewan yang memiliki gigi taring itu haram di dalam Islam, tidak boleh. Oke. Gitu. Bagaimana dengan ikan giginya taring? Itu beda lagi bang, dalilnya ada. Ikan-ikan di laut itu bisa dimakan. Tetapi ini konteksnya adalah hewan-hewan yang ada di hewan liar. Gitu. Di tengah hutan nggak ada apa-apa, yang ada cuma B2. Nah kita yang dalam kondisi lapar, apa yang kita lakukan? Ya itu yang disikat. Itu diperbolehkan, boleh makan. Diperbolehkan pada saat itu, tetapi hanya dalam kondisi menahan lapar. Gitu. Bukan pada saat disantap, ternyata B2 enak ya, kayaknya enak dicampur kecap ini. Oh enggak gitu bang. Itu bukan gitu namanya. Ya, nggak gitu konsepnya. Yang penting dimakan untuk menunda lapar, menahan lapar. Setelah keluar dari hutan, ada sate Padang atau ada sate Madura, ada nasi Padang, ya lebih enak itulah. Oke. Gitu. Jadi di Islam itu bang, di Islam itu kita tidak terikat dengan hukum yang harus kita lakukan. Haram belum tentu haram. Itu sama tadi, B2 itu haram. Tetapi apakah dalam kondisi terdesak atau darurat, apakah jadi haram? Tidak, halal. Karena darurat. Daripada mati, Allah tidak menyukai seperti itu. Makanya Allah itu memberikan aturan kepada kita sebagai manusia, tergantung sesuai kondisi kita, kehidupan kita di dunia ini. Fleksibel. Oke, tapi kan saat ini kalau di Indonesia kan ada apanya? Ada undang-undang tentang haram-haram itu kan? Iya, betul. Contohnya kalau kita makan daging babi,
Kalau dilapor sama orang ke polisi, kita bisa masuk penjara toh. Betul Hah? nggak? Gimana? Kalau kita makan daging babi itu kan haram. Nggak ada hubungannya bang. B2 B2 haram, nggak ada hubungannya dengan hukum pemerintahan. Tapi kan Indonesia berlaku begitu kalau Nggak berlaku, nggak ada. Nyatanya di Indonesia banyak ternak B2. di Indonesia artis atau siapa namanya Mukir atau Lee. Jangan salah bang, di Kristen itu salah satu perputaran uang yang paling gede itu bukan kolektor, bukan perpuluhan, tetapi ternak B2. Di situ tempat perputaran uang yang paling gede, B2. Betul tidak? Bisa nggak Kristen hidup tanpa B2? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Tapi itu Kristen tidak bisa hidup tanpa B2. Nggak bisa. Tapi di Indonesia berlaku begitu enggak? Ya nggak apa-apa. Itu hukumnya haram akan tetap. Iya. Kondisi darurat bukan. Kalau dilarang bang, kena ikut apa, terikat dalam hukum pemerintahan. Orang oten-oten itu di Indonesia pada demo semua. Makanya saya jadi Iya kan? pertanyaan tuh, kan di Itu. Indonesia kan ada berlaku kalau ada orang makan babi, ada yang lapor ke polisi itu bisa ditangkap dipenjarakan 1 tahun. Enggak, kecuali kalau mencuri bang. Ada loh yang namanya itu loh bang, yang artis atau siapa namanya itu loh. Mukir Kecuali atau- kayak gini bang, kecuali kayak gini. Ada orang ditangkap polisi, kenapa? Kenapa? Karena mengambil tali. Ada yang seperti itu. Dilapor polisi. Masalahnya talinya ikut dengan B2. Nah, itu lapor. Itu. kan biasanya dia kan food apa itu, food vlogger atau apa itu. Iya, nggak ada aturan gitu. Ada loh bang, ada loh, saya lihat mata sih. Enggak, di Indonesia enggak terikat hukum pemerintahan tentang masalah makanan bang. B2 ini apa? Enggak. Terus kenapa dia jadi penjara? Itu bukan karena makanan itu bang. Pasti ada hal-hal lain. Nggak mungkin lah itu. Bukan, dia bilang begini, bilang dia makan daging babi, makanya dilapor sama orang-orang. Terus Dilapor, kenapa? Karena dia makan B2, dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. oh Bismillah, itu Ah, masalahnya. itu masalahnya di situ. Kalau dia tidak kalau waktu itu dia tidak beli. Oh Iya, masalahnya dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dia rekam, dia posting, itu salahnya. Kalau dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim tanpa dia posting, tidak apa-apa. jadi begini, kalau dia saat makan daging babi itu tidak mengucap Bismillah, tapi dia tetap posting, itu ditangkap nggak? Dipenjarakan nggak? Ya kan, dia ditangkap karena ada rekam jejak digitalnya. Iya, tadi Mbak bilang gara-gara dia baca Bismillah tuh, makanya ditangkap. Iya, bukan masalah Bismillahnya bang, masalahnya dia mengucapkan Bismillah, makan B2, dia rekam, dia posting di media sosial, jelas lah. Tapi coba kalau dia makan B2, di rumahnya dia makan, dia bilang Bismillah, Tidak diposting. tanpa diposting, dia tidak rekam, tidak mungkin ditangkap tuh. Iya, oke, paham. Tapi itu tetap dosa nggak ya? Iyalah, yang di Kristen kan tidak ada dosa bang. Apanya dosa makan B2? B2 itu sejak kapan di Kristen B2 makan B2 dosa bang? Enggak lah. Bagi mereka itu makanan ternikmat di dunia ini toh, betul enggak? Iyalah. Itu bang, salah satu alasan kenapa banyak orang Kristen itu sulit meninggalkan ajaran. Kenapa? Salah satunya itu B2. Karena B2 adalah daging terlezat di muka bumi.
Dan itu salah satu ujian bagi manusia. Ujian itu, Bang. Jangan salah. Gitu kan? Baiklah. Iya. Enggak apa-apa. Bang Moco dari Kristen, Katolik, mau kepo-kepo tentang Islam, belajar tentang Islam apa segala macam, enggak apa-apa. Belajar hanya sekedar untuk menambah pengetahuan, gitu kan? Nggak masalah kan? Enggak masalah. Tanpa harus meninggalkan keyakinannya sekarang Bang Moco, tetap di Katolik enggak masalah. Kalau masalah keyakinan kan urus diri masing-masing. Iya kan? Iya, iya. Kalau di dunia, tapi kalau setelah kamu mati, nah, urusan kamu sama Tuhan. Oh, kenapa kamu kepo sama ini sama itu? Gitu kan? Iya, Tuhan bilang, kenapa kau Kristen? Nah, ya kan? Bang Moco jawab apa? Ya, karena Tuhanku adalah Yesus. Tuhan bilang, negawe, kan? Salah sembah kau. Kau sudah ketemu sama ini orang, diperingatkan sama ini orang, diperingatkan sama ini orang, diperingatkan sama ini orang. Masih kau tidak dengar-dengar. Enggak lah, di dunia ini kan bebas toh. Iya kan? Contoh, ilustrasi. Gitu loh, Bang. Kalau masalah keyakinan, kalau kita pribadi, baik itu di Indonesia atau dimanapun itu, urus diri masing-masing. Iya toh? Tetapi kalau perihal masalah antara manusia dengan Tuhan, pertanggungjawabkan masing-masing. Iya kan? Gitu loh, Bang. Pertanggungjawabkan masing-masing. Setidaknya saya pribadi sudah menyampaikan bahwa ajaran Islam itu seperti ini. Ajaran Islam itu seperti ini. Berarti Bang Moco ini sudah sampai ajaran Islam di telinganya Bang Moco. Pilihannya Bang Moco. Mau menindaklanjuti atau tetap bertahan dengan keyakinan saat ini. Itu pilihannya. Ya, itu pilihan. Ya, oke. Iya toh? Pilihan. Makanya Tuhan itu selalu memberikan kita pilihan. Ya. Iya kan? Ini yang benar, ini yang salah. Gitu. Yang Iya. satu kita tadi saya tertarik loh, yang istrinya sampai tukar-tukar bisa cerai lagi, itu bagus loh menurut saya. Itu kan? Iya, itu solusi, Bang. Solusi di dalam Islam seperti itu. Iya. Solusi di dalam Islam itu seperti itu. Makanya Islam itu fleksibel, Bang. Contoh, kita mau wudhu, tidak ada air. Bisa kita menggunakan tanah atau debu. Iya kan? Untuk apa? Untuk wudhu dengan cara tayamum. Oke. Terus Tidak ada air. mau tanya satu pertanyaan lagi. Kalau di Islam, laki-laki sama perempuan, kalau mau hidup bersama, itu harus nikah dulu baru hidup bersama atau gimana? Harus, Bang. Harus nikah dulu. Kalau tidak nikah, Nggak boleh. zina namanya. Zina. Iya. Itu jadi kena zina namanya.
berarti belum ada sentuhan, harus nikah dulu, baru dihalalkan sama ini, sama Tuhan. Baru Iya, mesti halal dulu bang. Dengan catatan harus seiman, nggak boleh beda agama. juga begitu, Wak. Itu di Katolik, ajaran Katolik juga begitu. Harus dihalalkan. Gitu, nggak boleh beda agama bang. Walaupun sudah nikah, kalau beda agama tetap zina hukumnya. Nggak boleh. Iyalah. Karena beda keyakinan. Contohnya begini, saya Katolik, saya mau nikah sama orang Islam perempuan. Nah, Bang Moco harus masuk Islam. Oh, enggak lah, contohnya begini, saya tetap pertahankan agama saya, Mm. dia pertahankan agama dia, tapi Hmm. kami memutuskan untuk nikah di agama saya. Nanti kalau habis nikah, masing-masing pertahankan agama masing-masing gitu, itu bisa nggak ya? Itu bisa-bisa saja. Kalau kita sebagai manusia atas dasar karena nafsu. Itu bisa, itu kalau bisa itu. Iya, bisa atas karena dasar nafsu. Tetapi kalau kita merujuk tentang masalah syariat atau hukum, itu nggak boleh. Haram hukumnya. Oke. Baiklah. Berarti Gitu bang. Tertata. boleh. Jadi Iya. tidak boleh. Nggak boleh. Adapun yang seperti itu, ya kan, itu karena nafsu, hasrat, ya kan. Contoh, anaknya Sule nikah sama mantanku, Mahal ini kan. Nah, dia dari Hindu, nikah beda keyakinan. Itu Mahal ini mantan abang. Iya, mantan saya itu. SMA apa SMP? Oh, SD. Nah, itulah pokoknya. Oke. Kan akhirnya login dia masuk ke Islam. Sama seperti Ruben Onsu menikah. Mau menikah sama Desi siapa? Desi Ratnasarya. Nah, itu akhirnya Ruben memutuskan untuk mualaf, tetapi bukan mualaf karena mau menikah, tidak. Tetapi memang dia sudah mempelajari Islam dari dulu. Ruben pindah bukan karena nikah. Gitu, tetapi dia sudah mempelajari Islam memang. Oke. Gitu loh bang. Baiklah. Iya kan? Gitu. Terus Banyak ini saya mau naikkan bang. Banyak kali teman-teman Kristen di bawah ini. Banyak kali saya mau naikkan. Tapi narasumberku terbatas bang. Gitu. Ini Bang Adon di bawah. Bang Adon. Bang Adon nanti bawah kah? Bang Adon. Naik dulu Bang Adon. Iya ibunya. Tapi dianya kan oten. Nah, naik dulu bang. Di sini subuh di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Moco, kalau mau nanya-nanya dulu ini sama saudara saya ini Bang Adon. Nanya-nanya aja dulu. Ini Sambil ini di sini kan udah subuh nih, saya mau subuhan dulu ya. astagfirullahaladzim. Perasaan ditinggal gitu saya naik. Ya. Ini tuh lagi break, aku mau tidur. Nggak lama. Assalamualaikum. Apalagi. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya host ya, bila ketikan saya jadi kayak rancu ya.
Host. Hostnya pergi malah ini. Siapa tadi? Kenapa itu tadi tidak dinaikkan si Wildan? Oh, enggak tahu tuh host. Aku laki aja baru buka ini. Kok apa? Kok kamu malah dinaikkan? Yang barusan nongkrong, yang sudah lama nongkrong di sini malah tidak dinaikkan, yang cat-cat. Berarti aku turun aja ini ya. Dasar kamu. Iya tuh. Aku tuh baru aja balik dari kerjaan, maksudnya lagi break istirahat, mau tidur sebenarnya. Aku tuh buka-buka sebentar ya. Iya, ini tadi yang apa namanya, yang cat di bawah ya, maaf bila saya bilangnya seperti itu. Tapi menurut saya Tuhan yang sebenarnya Tuhan atau Allah atau siapapun, cek sendiri kebenarannya di dalam diri, itu ada jawabannya. Asal ya yakin apa yang sekarang menjadi keyakinan Tuhan kamu itu siapa. Umpamanya Tuhan kamu Yesus, atau umpamanya ke Tuhan kamu itu Allah. Kamu yakin aja sama Tuhan kamu. Berjalan saja terus menerus dengan keyakinan Tuhan kamu. Dan ingat ya, Tuhan itu tidak mau diduakan oleh apapun. Sama istri, anak, pekerjaan, apapun ya. Terusan kitab-kitab itu juga, dan nabi yang kamu agung-agungkan, yang kamu muliakan itu, tubuh kamu, kepandaian kamu, kecerdasan kamu, keilmuan kamu. Tuhan tidak mau diduakan oleh apapun, itu namanya syirik. Ini siapa sih yang nanya? Di bawah. Dari tadi itu udah 1 jam lebih saya chatan di bawah. Oh, yang di atas nih? Maaf. Yang di atas tidur, yang enggak tidur maco aja sama itu, sama yang hostnya. Oh, maco. Jadi di situ semua yang tadi yang saya sebutin ya, itu semuanya itu kan datangnya dari Tuhan atau Allah atau siapapun lah Tuhanmu, dan semuanya dikembalikan kepada Tuhan. Nah, dikembalikan itu hanya apa namanya, antara dirimu dengan Tuhanmu aja yang tahu, orang lain tidak tahu. Secara kasat mata masih ada semuanya, dan itu adalah alat ibadah untuk menuju yang sebenar-benarnya Tuhan atau Allah. Itu nanti kalau benar-benar dilakukan seperti itu, diserahkan semuanya kepada Allah yang tahu hanya Allah dan kamu saja, dan semuanya itu adalah alat ibadah hanya menuju kepada Tuhan atau Allah, kamu akan mengenali Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Tidak kata orang lagi, tidak hanya membaca tulisan saja, tapi nanti Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan akan dikenali dengan sendirinya. Tuhan itu sendiri yang akan mengenalkan dirimu. Manusia tidak bisa. Untuk mencari Tuhan tidak bisa. Tapi kita hanya memantaskan diri untuk Tuhan atau untuk Allah. Nanti dengan sendirinya Tuhan itu akan mengenalkan. Bukan diri ini yang berusaha untuk mencari Tuhan, bukan. Tapi kita hanya memantaskan diri, beribadah sebaik mungkin, sesempurna mungkin menurut manusia itu sendiri. Bukan menurut tulisan, bukan menurut kata orang, tapi menurut dirinya sendiri. Yang tahu adalah dirinya dengan Tuhannya atau Allah atau Yesus atau siapapun lah Tuhanmu. Nanti akan ditunjukkan yang sebenar-benarnya Tuhan itu siapa. Bukan ini tahun 2025, bukan Tuhannya kata orang, bukan Tuhannya hanya membaca tulisan, tapi cek sendiri yang sebenar-benarnya Tuhan itu siapa. Sampean di mana sih, Mbak? Di Komang. Enggak, Mbak. Astagfirullah. Tahu aku udah di Komal. Aku tuh belum pernah dengar sampean. Siapa ya? Namanya siapa ini? Oh, dari mana? Iya, jadi orang asal dari Jawa Tengah. Oh. Jadi orang itu tidak, kalau orang yang sudah mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan atau Allah, yang sebenar-benarnya Allah ya. Sampean Muslim kan? Aduh, ndak boleh ngaku-ngaku, Bang.
Yang kalian apa Namanya Muslim? namanya Enggak, Islam itu ya Bang ya, agama Islam. Islam itu artinya tunduk dan patuh. Apakah seseorang itu ngaku-ngaku tunduk dan patuh, padahal tunduk dan patuh itu yang tahu hanya Allah itu sendiri? Astagfirullahaladzim. Saya mau nanya jenengan, Mbak. Saya tanya jenengan itu, jenengan Muslim Islam kah? Saya agamanya Islam, Bang. Alhamdulillah. Nah, gitu dong. Kalau ditanya Islam, Islam gitu. Pakai kerudung toh, makanya itu pasti. Seseorang ya yang belum mengenal Allah yang sebenar-benarnya Allah, atau mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan, pastinya masih ngeyel berkotak-kotak menyalah-nyalahkan Tuhan kamu salah, Tuhan kamu salah, Tuhan kamu salah. Tapi seseorang yang sudah mengenal yang sebenar-benarnya Allah, yang sebenar-benarnya Tuhan ya, tidak bakaran berkotak-kotak menyalahkan keyakinan orang lain. Karena apa? Ajaran agama manapun ya, itu diajarkan welas asih, kasih sayang. Semuanya itu dicek aja sendiri. Saya enggak mau ngomong. Saya enggak mau ngomong siapa yang sebenar-benarnya Tuhan, tapi Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Cek sendiri, di dalam dirimu ada. Asal kamu yakin ya, yakin-yakinnya Tuhan kamu untuk berpegangan teguh untuk hidupmu dari sekarang sampai nanti meninggal. Nanti akan Tuhan itu sendiri yang akan mengenalkan kepada dirimu. Manusia itu tidak bakalan bisa mencari Tuhan. Manusia itu hanya bisa memantaskan diri untuk Tuhan. Berarti apa? Tunduk dan patuhlah dengan ajarannya. Tunduk patuhlah dengan sesuai kitab sucimu. Kitab suci itu bukan untuk diulas-ulas, dibaca-baca doang, tapi praktekkan. Cek. Praktekkan. Udah gimana ya? Gimana? Gimana cerita nih? Gimana cerita? Gak tahu. Naikkan orang, gue tahu. Aku tuh nggak tahu ini siapa nih. Mbak ini, aku belum pernah ketemu loh ini Mbak ini. Aku jadi bingung Gimana tuh. cerita nih? Gimana cerita Nah, nih? dia tiba-tiba cerita sendiri kan. Aku kan bingung. Ini tadi aku kan host ya, saya itu kan udah nongkrong di sini selama 1,5 jam lah kurang. Dari aku bangun tidur, sholat dulu, ngapa-ngapain dulu lah, terus aku nongkrong di sini kan, aku tappingan tuh di bawah. Lah saya itu ngomong bahwa tahun 2025 nih ya, ini ilmu terbaru adalah mengecek yang sebenar-benarnya Tuhanmu. Atau Tuhan saya, atau Allah, atau siapapun lah Tuhannya. Jangan hanya mengenal Tuhan itu hanya mendengarkan cerita orang, atau membaca tulisan, atau melihat Google atau YouTube. Itu maksudnya. Caranya ya tunduk dan patuh dengan ajarannya. Asal yakin sekali dengan Tuhan yang sekarang kamu yakini, niscaya kamu akan mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Asal kamu itu mau memantaskan diri untuk Tuhan. Jangan mencari Tuhan. Kalau mencari Tuhan tidak bisa, mencari Allah tidak bisa. Tapi nanti Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri yang akan mengenalkan dirimu kepadanya. Maaf ya, abang ya, bila saya kurang sopan di room. Itu aja yang saya mau. Tuhannya bukan kata saya lagi, Tuhannya bukan kata orang lain lagi, Tuhannya bukan hanya membaca tulisan saja, tapi cek kebenarannya, siapa yang sebenarnya Tuhan itu. Kenapa tahun Jadi berapa? tidak rebutan nama Tuhan, tidak rebutan ini kamu salah, kamu benar, bukan seperti itu. Cek sendiri kebenarannya Tuhan itu. Jadi tidak ada namanya kamu itu menyembah manusia, kamu itu menyembah batu, kamu itu ini itu, bukan itu. Benar, aku tanya nih sama Mbak. Kebenaran Tuhan itu siapa sih sebenarnya Tuhan itu? Aku tanya sama Mbak ini loh. Tadi jawabannya Mbak, ada sebentar, di dalam Mbak. dirimu Mbak, itu, bukan dari sebentar dulu. Dari tadi ngomong terus ini. Mbak ini tadi Saya bilang mute ya. mengecek kebenaran Tuhan itu tahun berapa?
ada tahunnya tadi. Ilmu yang ilmu. terbaru lagi ngetren tahun 2025 itu 2025. adalah Tuhannya mengecek sendiri kebenaran Tuhan itu, bukan Dari mana kata ilmunya orang itu? lain lagi. Ilmunya dari Ya mana kalau mau ilmunya? aja, kalau masih seolah-olah mengenal Tuhanmu ya tidak apa-apa juga sih itu. Enggak, ilmunya dari mana ilmunya? Itu teorinya dari mana itu? Nah, teorinya itu. Nah, teorinya ya dari kitab-kitabmu masing-masing itu, Bang. Kalau Al-Qur'an, kalau Oh, berarti mulainya dari tahun 2025 gitu. Abang. How are you? Bunda Mila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya tidak mau berdebat ya di Nah, sini oke. ya. Saya menyampaikan Enggak. kebenaran. Enggak, ini harus diluruskan Bang Inspirasi. Ini harus diluruskan itu. Iya kan? Masa Seperti tunduk dan patuh kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Enggak, gini Bang Tuhan Adon. siapapun namanya, itu salah ya Bang ya? Apa yang dikatakan sama Bu Fafa ini betul. Tetapi jika orang yang salah memaknai, iya kan? Dia tidak akan paham. Gitu. Kenapa? Karena yang dikatakan Bu Fafa ini mengandung kata-kata makna filsafat. Close. Your close. Gitu. Gitu kan? Makna filsafat. Oh, that's nice. I'm so happy. That's good for you too. Sepakat. It's more money. Sepakat. Kalau untuk mengenal Tuhan itu siapa Tuhannya dari kitab masing-masing. Sepakat itu. betul. Cuma tahunnya itu loh, tahun 2025 kenapa? Ya, maksud baru tahun hidup 2025. itu adalah sekarang Bang, bukan kemarin, tapi sekarang hidup. Gitu, Bang Ini Muco. adalah sebuah Bang Muco. kenyataan hidup. Naik lagi Bang Muco. Jangan kepental. Naik lagi. Ah, gitu dong. Bila saya salah, saya minta maaf. Saya hanya menyampaikan saja. Kalau Enggak ada salah. tidak apa-apa. Enggak ada salah. Tunduk dan patuh kepada Tuhan. Itu saja. Dan jangan menyekutukan atau sirik dengan apapun kecuali Tuhanmu itu, termasuk anak, pekerjaan, kitab-kitab atau tulisan atau orang yang termulia. Tuhan itu pencemburu, tidak mau diduakan oleh apapun. Semuanya adalah alat hanya menuju untuk mengenal Tuhan, bukan untuk dibicara-bicarakan saja atau diulas-ulas saja, tapi praktekkan untuk mengenal Tuhan itu sendiri. Nah, ini saya baru komentari. Ya, coba. Ya. Ini baru saya komentari. Jadi gini, Bu Fafa. Untuk menemukan letak kebenaran itu, atau mungkin bahasa kita yang namanya hidayah. Hidayah itu kan pasti hanya milik Allah. Iya kan? Betul. Ya. Tetapi di balik itu ada yang namanya ikhtiar. Iya, betul. Iya kan, ada namanya ikhtiar, di mana kita yang betul-betul berusaha atau ikhtiar untuk menemukan kebenaran itu letaknya di mana. Iya. Bukan hanya sekedar diam-diam saja, tidak ngapa-ngapain. Malah justru banyak gerakan. Nah, tiba-tiba hidayah itu datang, nggak mungkin, pasti ada ikhtiar. Ikhtiar itu dengan cara apa? Ya bebas, entah dia menggunakan media sosial. Beribadah Bang, ikhtiarnya beribadah. Tunggu dulu Bu. maaf. Mana ada orang mau dapat kebenaran di gereja Bu? Itu kan menurutmu Bang, itu kan menurutmu. Orang Bu, Jangan kalau seperti lagi menemukan itulah. Kalau kebenaran, pengen mengenal Tuhan ya Dengar cek dulu. sendiri caranya Tuhan. Jangan Dengar menyalahkan dulu. orang lain. dengar dulu Iya. supaya paham. Orang, contoh keyakinan Kristen, ketika dia menginginkan mencari kebenaran, ya kan, dia tanya sama pendetanya, apa yang dia dapat? Kebenaran kira-kira Bu? Gimana Bang, ulangi. Seorang Kristen lagi mencari kebenaran, siapa Tuhannya sebenarnya? Dia bertanya sama pendeta, kira-kira kebenaran dia dapat?
cek sendiri kebenarannya ada di dalam dirinya. Kalau masih katanya berarti syong. Nah, makanya kalau kita bertanya kepada pendeta, ya kan, belum tentu kebenaran itu kita bisa dapat. Nah, itu salah satu ikhtiar yang kita lakukan dari seorang Kristen ketika dia mencari kebenaran. Kadang dia melakukan sesuatu hal di luar dari keyakinannya. Dia harus keluar dari kotak. Dia harus keluar dari zona nyamannya. Dari zona nyaman yang saya maksud itu adalah dia harus menerima kebenaran walaupun itu pahit. Sangat setuju sekali, termasuk agama apapun. Gitu. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita mencari suatu fakta kebenaran di masing-masing kitab suci, masing-masing kitab suci itu ada kok petunjuk-petunjuk kebenaran dan segala macam. Kenapa? Karena yang namanya produk buatan tangan manusia yang diklaim sebagai kitab suci pasti ada kekurangannya. Tetapi tidak ada kitab suci yang sumber asalnya dari Tuhan, sudah pasti kekurangan di dalamnya tidak ada. Itu tidak ada. Boleh Makanya saya tanya, sampai detik ini, Bunda Mila mau masuk? Iya, tanya sedikit aja. Boleh, boleh. Saya lihat profilnya pakai kerudung. Anda muslimah? Iya, itu identitas saya, Bunda. Oh, bisa go through. Hah? Oke. Nggak, saya. Oke, lanjut dulu. Nanti saya masuk lagi. Saya cuma pengen tanya itu aja. Dia muslimah atau ini? Oh, muslim Bun, muslim. Oke. Iya. Ini identitas saya pakai seperti ini untuk identitas, Bang. Ya, ada juga Kristen pakai jilbab, Bu. Gitu. Identitas yang sebenarnya itu bukan jilbab. Jadi Identitas sebenarnya, Bu. Identitas sebenarnya itu bukan jilbab. Banyak itu di bulan Ramadan itu, Bu, pergi di wartakjil itu Kristen pakai jilbab itu, Bu. Pas dicek KTP-nya Kristen. Itu. Makanya saya bertanya Jangan kan. gini ya, saya hanya apa namanya? Ya, tapi ini bukan suatu kecurigaan, Bu, ya, bukan suatu kecurigaan. Itu contoh aja, contoh. Keyakinan seseorang siapapun itu jangan melihat keluar, itu untuk dirimu sendiri saja. No, begini. Saya luruskan. Sebentar, saya luruskan. Kita nggak menuduh si ibu, bukan. Tapi sekarang ini banyak pemalsuan identitas dengan untuk apa? Untuk menipu. Anggaplah menipu orang-orang awam yang tidak mengerti dengan cara-cara berkopiah, dengan cara-cara pakai baju koko, dengan cara-cara pakai kerudung, pakai hijab dan lain-lain. Itu ada orang-orang tertentu yang melakukannya. Jadi kalau kita tanya seperti itu, jangan marah. Dan saya mau tanya, problemnya si Ibu Pavani apa, Bang, sampai kita tanyain seperti ini? Saya tidak berproblem. Saya tidak tanya apapun. Ini tadi bukan Anda, bukan. Bang Inspirasi. Gini Bunda, tadi itu tiba-tiba dia menyampaikan narasi gitu loh. Saya bingung, saya naik terus dia naik kan. Iya. Aku tuh sebenarnya lagi buka-buka gini. Saya dinaikin sama Bang Inspirasi. Dia ibu ini naik di belakang saya gitu. Tiba-tiba dia menyampaikan narasi gitu. Lah, aku kan denger lah, lagi orang menyampaikan narasi ya saya dengerin. Tapi narasinya kok aneh gitu kan. Nah, itu dia. Gitu loh. Saya dengernya begitu. Good. Ya, nah kalau keanehan begitu, kadang-kadang patut kita curigai. Kalau memang Anda seorang muslimah, benar-benar muslimah, Anda nggak perlu khawatir ditanyain seorang muslim. Saya juga sering, karena saya berkerudung baru-baru terakhir ini aja. Apalagi kalau kita tidak berkerudung, wajar kalau dipertanyakan kayak seolah-olah curiga, nggak masalah. Iya, betul. Pakai jilbab sejak 30 tahun yang lalu, Bang. Ya, nggak apa-apa. Iya. Fotonya saja Bunda Mila pakai jilbab, namanya Bunda Mila masih dipanggil Bang. Coba. Ya. Mana? Benar. Ini matanya sudah terlalu tidak pakai kacamata.
Bu Fafa, karena ini Komal debat, Komal diskusi lintas agama begitu loh. Oh, ini debat ya. Saya enggak bisa Iya. debat soalnya. Nah, Komal lintas agama. Jadi misalnya ibu itu tiba-tiba kita tanya ya, kita belum tahu nih ibunya apa, muslim apa bukan, jangan marah dulu gitu kan. Karena ini memang tempat diskusi lintas agama. Gitu. Bisa Jadi- dimengerti ya. Ya, jadi Bu, kalau Ibu dicurigai karena narasi Ibu, ya jangan salahkan saudara-saudara saya yang di atas ini. Iya, Ya kan? boleh, enggak apa-apa, Bang. Ya, dia harus Tapi menerima. apakah dari tadi narasi saya ada yang salah, Adon? Nah, coba. Ini Bu, Ada. saya Ibu itu tadi menyebutkan Tuhan Yesus juga begitu kan? Ya enggak? Iya, Tuhan kan namanya macam-macam. Ada Allah, ada Yesus, ada Buddha. Oh, ada enggak dong. Nah, itu salah. Enggak salah. Ya, saya yang hadapinya nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bun. Oh ini masih fair ini Tunggu, Bun. tunggu sebentar, tunggu Kristen sebentar. ini. Itu dia. Saya Lanjut. nggak ada yang namanya Tuhan itu Tuhan Yesus tuh nggak ada. Even di Kristen sendiri itu nggak ada yang menyatakan Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau kecurigaan saudara-saudara saya Muslim di sini itu benar, saya pun punya feeling seperti itu. Nggak ada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yesus. Itu Anda kafir, tahu nggak? Syirik di Islam itu yang tidak akan pernah dimaafkan. Tempatnya mana? Neraka jahanam. Asal Anda tahu. Neraka jahanam. Jadi Anda sekarang ini udah murtad ini. Menuhankan Yesus. Anda murtad nih udah. Jadi saya nggak yakin Anda seorang muslimah. Boleh Anda berkerudung mau 30 tahun yang lalu, kayak mau 100 tahun yang lalu. Nggak ada masalah. Tapi pernyataan Anda yang membuat kita berpikir, apakah Anda seorang muslimah, apalagi sudah berkerudung, nggak akan pernah menyebut Tuhan Yesus. Tidak akan pernah. Bohong aja, nipu-nipu, nggak usah lah. Ngapain kau nipu-nipu naik sini? Untuk apa? Nah, jadi itu saya tadi tuh dengerin, saya mau dengerin kan. Emang orang Islam yang apa Apa? namanya? apa? Yang kebanyakan ya. Saya bersaksi, saksinya dengan siapa, Bunda? Apa maksudnya saya bersaksi? Itu di Saya situ bersaksi menyaksi apa, Bunda, di situ? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Di situ menyaksi apa di situ? menyaksi apa? Kau kafir, nggak usah menanyakan syahadat saya, nggak usah. Kau urusin Tuhan kau yang masih berak, yang masih netek, itu kau urusin, oke? Nah, keluar kau kafir, turunin aja bang. Ngapain Siapa aja begini? ini? Ini masih fair nih. Nah, apa? Macam-camannya sih Diajak. rantai perak. Turunin. Turun aja. Di sini katanya Brengsek lintas lo. agama. Brengsek lo, kau nipu. Nah, berarti dia udah dengar Benar, Bang Adan. lintas agama kan. Nah, dia kafir nih, Kristen Kafir. nih. Saya udah bisa, itu saya bisa jawab itu sebentar aja, nggak perlu lama-lama. Ngapain? Makanya saya tadi denger, kok ini orang aneh, aku belum pernah dengerin dia kan, belum pernah ketemu dia juga. Tiba-tiba benar. Ini siapa yang ngomong si Vera nih? Yang tahu Saya siapa nih? Palopo Bun. Ini masih fair nih. Bang Palopo hebat. Iya. Hebat. Itu mah itu anunya siapa rantai babi, rantai perak gitu. Cuma dari dulu dia Bun. Jadi suka belo-beloin akidah Islam. Itu dia. Gitu. Ingat ya teman-teman nih, Bapak 750 orang, ingat. Jadi kalau ada yang mulai ngaku Islam pakai hijab gini, hati-hati, lihat narasinya. Bila perlu kalian bilang di bawah kafir, nggak apa-apa. Emang kafir. Kafir itu kan bukan sesuatu yang menghujat atau apa. Dia menutup diri dari Islam, itu kafir namanya. Jadi jangan kita terbelenggu atau terkecoh sama orang-orang seperti itu banyak. Untung saya tadi nyindir ya. Banyak penipuan pakai jubah, pakai kopiah, pakai ini, pakai hijab atau kafir. Memang otak saya kadang-kadang ada suka benar juga. Tapi si Vera itu pun fasih, Al-Quran dia fasih, banyak dia fasih. Ya. Dia agak cerdas lah di anak itu ya. Cuman ya namanya Kristen kan, ya begitulah. Orang-orang mana sih, orang Jawa itu ya? Dia di Malaysia kalau nggak salah sekarang. Oh, di Malaysia. Iya, saya belum pernah ketemu dia, belum pernah ngobrol sama dia. C5 apa C6 lah dia. Makanya tadi kan dia bilang gini Bunda, bilang ada yang salah narasi saya. Iya,
tadi itu kamu membawakan nama Tuhan Yesus, begitu kan? Lah, ini yang salah. Kamu bilang gitu, kayak gitu. Nah, ngopi. Jam berapa, Bun? Di Lenteng Agung sekarang. Ya. jam 2 siang. Saya tadi di tempatnya si Bang Arif sebentar karena ada oten tadi banyak Bang kan. Palopo, Moco ini dari Katolik dia. Oh. Sekarang dia di Portugal. Nah, Portugal. Ya. Ya Portugal Portugal cocok dia. lah tempatnya begitu. Inspirasi. Di mana Portugalnya? Temannya si Fafa tuh yang ini nih. Hah? Si Fafa tuh yang ini. Ini teman si Fafa ini. Bang Inspirasi, di mana Portugalnya dia? Nggak tahu, coba ditanya. Bang Moco, mau ditanya Bang Moco. Bang Moco. Bang Moco, di mana? Portugalnya di mana? Madeira, Lisbon? Halo Bang. Kita kan dekat di sini. Di mana? Bang, aduh di mana di Saya di Amerika. Oh, saya pernah di Lisbon juga saya. Lisbon sama Madeira, tempat Ronaldo itu saya pernah di sana. Kita orang LA nih. Kalau saya di Louisiana, Bunda Mila di LA. LA. Tapi saya pernah di Portugal juga. kerja di sini kah Bang? Enggak, cuma waktu itu dari Belanda saya main ke Portugal. Ke Madeira itu sama ke Lisbon. Muslim, Anda Muslim? Saya Bang. saya Katolik. Oh Katolik. Katolik Iya, dia, Bun, Katolik dia. Daerah Latin banyak Katolik memang. Latin, Meksiko, orang Meksiko, orang Brazil ya, besar Katoliknya besar. Portugal. Ya maksudnya saya ngomongin Latino itu banyak Katolik. Tapi jangan salah, Kira-kira kalau mereka pakai cadar gini, benar sebentar. kalau pakai cadar gini ada yang kenal nggak mukanya siapa nih? Itu si Vera itu. Iya. Bukan si Pira ini Bang Palopo. Bukan ya? Masa nggak kenal sih? Coba perhatikan baik-baik. Muhammad lu Perhatikan siapa? baik-baik. Ya coba perhatikan dulu baik-baik nih, gue besarin ya, bentar. Lihat ya. Nih. Udah berapa lama? Coba, ini dia pakai hati. Coba perhatikan mukanya baik-baik. Masa nggak kenal sih? Bom ini. Bom. Bukan. Yang suka dengan bapak jahat. Bu Yuni. Apa jahat tuh? Bukan, Apa kalau jahat tuh tadi kenapa sih suka bukan Bu ngetekin Yuni. saya? Bukan. Yang tadi itu bukan Yuni, tapi Iya. mereka satu aliansi dengan si dengan si siapa juga si Vera sama mereka. Satu aliansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Mila. Lanjut Portugalnya. Fer. Lanjut, Kemarin Portugalnya. kenapa tidur di ini tempatnya Congor kemarin ulang tahun? Gimana sih kita ditinggal? Oh iya, Bunda turun itu, Bunda Mila turun. Enggak, Terus ke enak sini. aja. Saya sampai enggak waktu saya sama Bang Palopo aja tinggal tuh kemarin itu kalau nggak salah berdua. Itu yang Iya, lain turun Bunda. semua. Hadiahnya turun. nggak fair tuh hadiahnya. Masih disimpan banyak ternyata bagi-bagi lagi. Bukan di Bunda Vera, di bendahara kita, bendahara. Ya, mau Bunda dibagi Noi. lagi. Mau dibagi lagi dong. Belum. Akhirnya tapi nggak apa-apa lah. Kemarin pas saya ada, jadi kita membahagiakan sedikit ya narasumber gitu. Jadi Bang Moco ini udah nanya-nanya tadi Bang Palopo, nanya tentang ini. Masya Kan, Allah ya. itu udah tak ladenin. Oh berarti di Islam itu bagus ya? Iya Bang, kalau di Kristen itu nggak ada solusi. Nah, Gitu. dan things. Adit. Ya, tapi memang Bang Hos ya. Kalau Katolik itu lebih soft dia ya. Iya, tapi jangan salah Bang Polopo. Nyo, Kenapa Katolik itu uniform. itu kita tidak kepikiran untuk Bunda Mila Nois ini tak midur Bunda Mila. Nah, kenapa di dalam Katolik itu Bang Palopo? Kenapa jemaat jarang bertanya kepada pastornya? Nah, itu berbeda betul. dengan Protestan Protes. yang kritis terhadap pendetanya.
Ada alasannya tuh kenapa? Karena seorang pastor itu terlalu lembut kepada jemaat sehingga jemaat ini merasa kayak segan, merasa segan untuk bertanya. Betul. Iya, segan untuk bertanya. Akhirnya jadi gimana ya? Seperti kayak ada terasa kayak gimana ya? Makanya orang-orang Katolik itu semuanya kayak lembut, kalem gitu kan. Itu beda kalau Protestan. Kalau Protestan kan memang dia dari aliran pencak silat dia kan. Iya. Ya. Dia protes gitu kan. Gitu. Dikit-dikit mencak-mencak. Gitu. Janganlah kayak gitu, nanti dia pergi lagi anteng dia tuh. Tapi Bang Mojo kan ini Katolik dia, bukan Protestan. Katolik nggak keras kepala, Protestan itu hancur dah. Tapi yang dia tadi nanya-nanya Bang Polopo, nanya-nanya tentang nikah, tentang masalah hukum, udah keliling tadi sampai di Mekah kita keliling itu. Tapi begini Bang, kalau di kekatolikan itu memang doktrin lebih kenceng, tapi kenapa cuman di Kemal-Kemal ini rata-rata yang mualaf Katolik. Gimana ya? Banyak loh yang Katolik. Lebih cepat dapat hidayahnya daripada. Saya mau bercerita nanti sedikit tentang Katolik ya. Gak apa-apa Bun, bebas. Ini kan jamnya waktu Indonesia bercerita. Aku punya loh ini Bible-nya Katolik nih, Ensiklo 123. Oh. Iya. Punya Katolik itu berapa? 73 ya? 73 buku. Ini loh, tak kasih tahu. Nah, ini dia kan? Oh. Nih, ini Ensiklo 123. Coba dibuka Bang, lihat isinya kayak gimana. Katolik. Bang, ada nggak yang masalah pernikahan Yusuf dengan Maria di situ? Aduh, coba dibuka dulu lihat itu. Itu ada jilidnya kan? Ada mana ya? Jilid berapa itu ya? Nah, itu dia. Itu ada jilidnya. 123 ini soalnya. Coba dibuka dulu Aki. Kita lihat isinya. Coba dibuka dulu Pak Don, biar kita lihat isinya. Biar kita tahu jilidnya berapa di Mukadimah. Bahasa Inggris bro. Iya, Inggris. Encyclopedia. Itu daftar isinya ada nggak sih? Tentang kumpulan berapa ayat apa aja di situ, maksudnya daftar isi daripada itu kan ada jilidnya sebenarnya Katolik. Iya, 123 kan. Nah, kalau yang satu itu ini satu ini. Tuh. Coba Bang Akhi Adon, itu tentang kisah pernikahan Maria dengan Yusuf itu kan, kalau di sini yang saya dapat literasinya itu Maria itu usia 12 tahun, kemudian Yusuf 90. Di mana itunya? Nah, itu yang saya mau tanya, ada nggak di situ, di mana gitu kan? Kalau di sini kan dalilnya Markus. Dalilnya. Berapa tadi? Dalil di mana dalilnya? Bentar. Ini kan ada juga dalam Bible sebenarnya, cuman dalam versi ini, cuman nggak tahu di situ dalilnya di mana ya. Nah, itu dia kan. Sabar, coba aku buka dulu. Biasa mereka ambil kan dalam kutipan sejarah saja. Iya. Iya kan? Betul. Nah, ini nih. Nah, ini. Mana ya? Enggak, ini daftar isinya. Sekali kan. Mau tidur nggak jadi nih. Ini daftar isi. Pope Paul 6 ya, 6 gini, 6. Pope Paul 6. Text 30, Adoration of the Mighty James Heart. Altar ended for 40 hours devotion. Kok ini ya? Mana itu dari? Beda ya sama Mary Magdalene with the
Tahu siapa yang nikah? Lain, kalau Maria lain. Maria aja ya. Maria, Bunda Maria. Kalau itu Maria Magdalena. Maria. Oh, ini Maria Magdalena meet the risen Christ. Ini di sini. Wedding at Cana James Hart. Ah, itu siapa itu? At Cana James Hart siapa ya? Wedding nih. Ini loh. Nah. Coba buka ini enggak? Sama enggak? Coba buka ayat berapa ya? Coba buka Matius 1 ayat 18 coba. Ada enggak? Matius 1 di mana ya ini? Aku bingung kalau ini Bible ini beneran. Ini kan si 1, yang ini 2 nih. Enggak, coba Aki buka di pertengahan biar kita lihat. Di situ ada Meti. Itu bahasa Inggris kan? Iya. Soalnya ini sejarah. Lihat ini. Bukan ini ensiklo ini. Ensiklo. Oh, kalau ensiklopedia itu berarti ada sebenarnya Maria itu menikahi. Ada, Yusuf tapi 12 di mana itu kan di mana belum ketemu. Gitu loh. Ini data eksternal ini bukan internal. Iya. Evolution. Data eksternal ini berarti literasi di luar dari Bible. Ya kan? Di situ kan nggak ada kayak Matthew. Nggak ada. Berarti literasi di luar dari eksternal itu apa internal itu. Iya sama. Maria itu kan nikah sama Yusuf 12 tahun kan di luar daripada Bible, nggak ada ayatnya. Betul nggak? Iya betul. Ini dia makanya ensiklopedia dicari sama Kodonditan ini. Ensiklo ini. Ya makanya aku beli itu kan. Iya. Aduh, ketemu lagi ada gambar-gambar kayak gini loh. Siapa tadi yang nikah siapa? Yang nikah? Bunda Maria. Maria della Consolata. Ini apa? Bahasa Itali malah ini. Ya kan? Coba apa sih tulisannya? Saint Maria. Inggris bahasa Itali loh. Itu Santa Maria tuh. Della Consolazione Todi. Oh, iya. Apa kira-kira artinya itu teman-teman? Ya kayak gitu. Itu yang Maria itu banyak. Oh, maksudnya itu Versano Sara una canzone. Nah, apa itu? Nah. Apa itu, Bang? Bunda Mila kebental. Iya. Oh, itu Iya, mah lagu. kelamaan telepon. Bentar. Bang Moco, hati-hati kebental Bang Moco, naik lagi, hati-hati kebental. Madonna ini Madonna. Aduh, mana lagi ini? Oke, saya masuk ya. Sampai mana tadi kita ngomong soal Katolik? Belum. Katolik tadi mana? Belum ini. Udah
keluar yang Katolik. Kepental dia tadi. Boleh dong, nggak apa-apa bercerita sedikit. Jadi since saya di sini, sejak saya di sini, jadi kan saya banyak berceritanya tentang Amerika dan sekitarnya negara Latin. Kalau di daerahnya Bang Adon mungkin agak berbeda sedikit, tapi mungkin banyak juga Latino di situ. Kita panggil namanya Latino. Banyak ya, orang-orang dari Latin. Ada banyak masjid nggak di sana atau cuma sedikit? Saya bercerita. Oke. Nah, ini kita bicara berdasarkan fakta dan realita. LA ini lebih diversity. Diversity itu artinya semua orang ada di sini. Semua orang, semua makanan tuh hampir ada semua. Bentar ya, saya berisik dulu sebentar ya. Oke. Nah, jadi manusianya lebih banyak, Latinonya banyak sekali Latino itu. Mungkin population nomor 2 mungkin dia ya, atau mungkin nomor 1 sekarang. Nah, apa yang terjadi? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran ya? Dengar. Bagus, Bang. Bagus. Kedengeran nggak, Bang? Bagus. Halo? Kedengeran? Dengar. Ada Bun, ada. Wah, ini nggak kedengeran nih kayaknya. Aduh, sebentar. Bunda sendiri yang nggak denger malah. Nah sih. Ngatain orang nggak denger, dia denger sendiri. Halo? Iya, Bunda. Bagus. Kedengeran ya? Oke. Dengar. Nah, karena memang banyak Latino di sini, orang-orang Latin dari Meksiko, dari Brazil, dari mana-mana. Pokoknya yang namanya Latin kita panggil Latino. Nah, subhanallahnya apa? Itu pesat sekali berkunjung ke masjid ini. Mereka kan rata-rata di sini nih second inilah boleh dibilang banyak pegawai-pegawai yang mereka kerja keras, orang yang kerja keras. Nah, apa yang terjadi di Los Angeles, terutama Los Angeles, banyak community mereka. Itu mereka mendatangi masjid-masjid. Jadi banyak sekali, terutama perempuan ya. Jadi perempuan-perempuan Latino ini merasa dengan mereka masuk Islam ini, akhirnya mereka kawinnya cari orang Islam juga, dengan orang Pakistan, dengan orang Bangladesh, dengan pokoknya mereka merasa lebih dihargai, lebih direspek dengan mereka masuk Islam, karena abis itu mereka berubah cara berpakaian. Kalau enggak, ya kita lihat sendiri. Ya kalau di jalan-jalan kapan-kapan saya coba liatin dengan baju pendek, ini sehari-hari loh ini, dengan baju pendek, dengan tank top, karena memang nggak ada aturan kan, certain aturan. Kalau di Islam kan ada aturan berpakaian sopan supaya kita jangan sampai dihinakan sama lelaki, jangan sampai di harassing, di segala macam. Nah di situ kalau lihat ke masjid-masjid, sampai kita tuh punya yang namanya Al-Quran berbahasa Latin. Ada ya Bang Adon? Kenapa? Punya Al-Quran yang ditranslate ke Spanish. Terjemahan. Ya. Betul. Ya, sampai kita punya yang seperti itu. Ini karena memang banyak sekali dan mulai imam-imam besar itu. Jadi biasanya kalau laki-laki yang pindah, mereka cari wanita muslimah. Dan kalau yang ini tidak mau lagi sama yang Kristen, mereka carinya pria Muslim. Itu yang terjadi. Jadi kalau dilihat di statistik juga, baik itu di kota mereka sendiri, di Brazil ya, di Brazil. Walaupun sejarah Brazil memang banyak orang Arab yang pindah ke sana zaman dulu, zaman di Meksiko itu banyak sekali perkembangan Islam. Itu pesat sekali. Nah itu yang saya sampaikan. Silakan. Adon, boleh nggak kita begitu? Boleh ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini lagi nyari weddingnya. Ini the wedding at Cana. Ini siapa ini menikah ini? Aduh, saya jangan pakai akun ini deh. Kalau kayak gini ngeri-ngeri sedap juga. Aku udah biasa ketombak aku. Bang Inspirasi, saya naik pakai akun lain ya. Sebentar saya turun ya. Iya Bun, iya. Lanjut. Ini siapa ini? Wedding at Cana. Oh, Mikana kapan? Mikana itu Mikana. Iya. Bagaimana Bang Uco? Nanya lagi Bang Uco. Nanya lagi. Bang Uco. Coba gambarnya itu Bang Adon. Ya, ini.
Nah, Bible yang dulu itu kenapa dia pakai gambar? Padahal yang menggambar itu tidak ada di lokasi kejadian gitu loh. Nah, ini kan ada unsur X di sini. Jadi penekanannya lebih untuk doktrinnya itu kan. Jadi seolah-olah kejadian itu pernah ada. Padahal yang menulis ini mana ada pernah di situ kan? Mana seperti itu? Bang Polopo, kalau yang lebih parah lagi yang ini. Kalau ini Katolik nggak begitu banyak gambarnya. Ini lihat ini ya. Tapi ya kemarin tuh aku kena tombak langsung yang ini nih. Iya. Nah, ini lebih parah tuh. Nah, itu dia tuh. Kan? Ini kalau ini sesuai kayak Bible deh. Nah, perjanjian lama ya kan? Ini perjanjian baru. Nih. Itu. Ada semua kalau di sini. Iya, makanya jadi yang baca itu seolah-olah memang kejadiannya seperti itu. Padahal yang nulis ini kan nggak tahu bagaimana itu. Nih lihat ini Bang. Iya betul. Tuh kan. Nih. Nah itu. Mulai nih. Perjanjian lama. Nih pada mulanya. Ya kan digambar seperti itu Adam kayak gitu kan. Ya. Jadi otak bawah sadar kita seolah-olah memang seperti ini kejadiannya, itulah dibangunnya doktrin itu seperti ini. Naga. Perang naga. Nah. Ular itu. Iya ular. Iya kalau kejadian itu masih ular di situ ular. Mungkin film Anaconda terinspirasi gara-gara ini kayaknya. Nah seperti itu. Nah dia kayak komik kan. Iya. Begitu dia. Oh. Jadi paling dibaca judulnya bang ini ya, orang sudah lari ke gambar ini, imajinasi kita sudah ke gambar. Macam mana lah kita mau baca kecil gitu kan? Betul. Tapi ada ndak di situ gambarnya? Di situ. Yohanes 10:30. Bang Adon, ada ndak di situ Yohanes 10:30? Nanti di sini belakang Yohanes. Iya. Coba kita bandingkan dengan gambarnya Bang Polopo sama Bang Adon buku di situ. Bapak lebih besar daripada aku nanti. Mana ya? Kalau kita nggak punya Kristen yang di atas, apa boleh kita buka-buka seperti itu? Ini kan ada Kristennya Bun, ada Moco, ada Kristennya. Oh, ini Bang Moco Bun. Iya. Homostas. Tuh. Itu penyaliban. Orang Latin ini tadi katanya. Iya, Portugal. Kok saya tanya nggak dijawab sih? Mungkin jauh dari perangkat Bun. Mr. Moco. Mana Mr. ya? Moco. Hola. Panggilnya jangan Moco. Hola. Hola Moco. Ntar dulu dah. Aku mau berangkat lagi. Nanti kalau itu masih banyak kok aku kok. Nah sebentar ya. Aku mau berangkat kerja lagi. ¿Cómo estás, Mocho?